Halo semuanya, selamat datang di channel Fitra Eri. Ini adalah behind the scene dari Cabriolet Challenge episode final. Di video kali ini Anda bisa melihat apa saja yang terjadi di balik kamera pada tahap-tahap akhir dari Cabriolet Challenge. Selamat menyaksikan. Sesuai sejarah. Tempat ini kan ada cerita nih, Kang. Mohon maaf nih, aman? Dibilang aman juga enggak, dibilang nggak aman juga enggak sih. Ini jadi kayak kalau lo kesini niatnya jahat ya ada apa-apa deh. Tapi gitu. jujur ya, dibandingkan Kalibendo di sini lebih aman. Bukan lebih aman sih, kayak lebih ini aja, lebih nggak kayak diserang gitu loh. Kalau di sini kayak lo kalau izin dulu sih lo diterima, diterima, tapi dijailin sih pasti. Pressure sih, Kang. Pressure parah sih. Cobain ntar kalau udah selesai lo cobain. Jangan, nggak mau. Naik mobil aja. Oh gitu? Iya, naik mobil bisa. Oke, thank you, Kang. Ntar coba. Ya, ini kita dibawa ke Taman Festival Bali yang udah terbengkalai 23 tahun. Tantangannya uji nyali. Uji nyali kita suruh cari bendera sama nyalain lilin. Dan kita nggak tahu medannya dalam gimana dan kita mesti jalan sendiri-sendiri. Udah ada yang tahu sejarahnya? Nggak usah dikasih tahu saja. Ini vlog Sarah Wijayanto 5,6 juta loh. Ya, dan gue juga nggak mau baca sejarahnya. Yakin nggak mau dikasih tahu? Yakin. Nyala. Rencananya mengungsi Lombok. Soalnya di sana aja ada pulang, ada dari jam 4:30. Ambilin rumah asli Pak di mana? Dalam sih luar biasa mencekamnya ya. Tadinya taman bermain kan biasanya buat orang gembira, ceria gitu kan. Terus belum lagi dengar-dengar sejarahnya di sini, ada pesawat pernah jatuh lah, jenazahnya dikubur di sini dan banyak kecelakaan di taman bermainnya. Cuman ya udah, akhirnya tadi coba tenang, niat baik, akhirnya ketemu walaupun harus sampai masuk ke pelosok-pelosok karena yang di luar-luarnya udah diambil Om Mobi sama Arif. Jadi kita benar-benar harus cari yang benar-benar dalam pelosok banget. Apa kabar gue? Ya, good luck. Kalau dia kan berani. Paling terakhir. Lah, Kalau dia kan berani. Kalau saya kan penakut. gue juga takut tau. Gimana tidurnya semalam? Nyenyak. Nggak ada apa-apa? Untungnya saya tuh bukan orang yang sensitif. Beda sama yang megang kamera ini nih. Lo ceritain apa yang terjadi sama lo. Nggak ada terjadi apa-apa, cuma serem aja di pos 1 itu. Kenapa? Di pos 1 kenapa? Ya ngap lah, pressure sekali ya. Pada akhirnya setelah 2 peserta, Beda hari sama yang kemarin. kalau nggak salah Arif Muhammad dulu, Om Mobi, abis itu balik udah nggak kuat. Ya, jadi Revi ini dia nggak berani sampai selesai di dalam terus. Ya, karena kita Kabur dan pas Gelap-gelapan. kabur tuh udah pucat, keringetan. Nah, sekarang kita pagi-pagi udah disuruh kumpul di depan pelataran Canggu. Ini hotelnya bagus banget ya. Itu udah disiapin kotak kayak gitu, nggak tahu mau diapain. Masa nggak tahu itu calon siapa kira-kira? Ini ada yang mau main golf.
sticknya mana? Ini. Oh enggak, jadi kayak ini. Oh jadi Kedi. Nah ini Jojo. Ini videografer yang bareng saya kemarin. Lu gimana kemarin Jo? Rasanya di dalam? Pengap sih. Pengap ya? Panas tuh. Ya aneh, padahal itu malam, tengah malam dan kita di luar itu dingin ya, tapi di situ tuh panas banget. Panasnya tuh sampai yang keringetan ya. Iya. Sempat dengar bunyi yang geruduk-geruduk gitu Iya. di pos terakhir. Jadi di pos terakhir tuh kita nyalain. 3 ya. Dan itu kan sepi banget ya, nggak ada apa-apa, jauh dari mana-mana. Tiba-tiba di pos 3 pas lagi mau nyalain lilin tuh ada suara geruduk. Sangkain geledek tapi nggak habis-habis. Kabur. With every start, we are born again. Open your heart, spend less time in your head. With every start, we are born again. Open your heart, spend less time in your head. Oke, tadi akhirnya kita ke S Hardware lagi karena kita kurang kreatif. Tapi di sana tuh banyak barang-barang yang tidak terduga gitu bentuknya. Nah, udah. Pas sampai sana, oke, gue ke non otomotif kata Ridwan. Ya udah, gue ke otomotif. Udah, saya beli 4 item. Ayo buru. Udah bayar sampai mobil jalan. Mana item non otomotif lo? 2. Loh, kan 4 disuruhnya. Kan 4 itu 22. Akhirnya kurang 2 barang lagi, akhirnya mampir ke toko. Gue pikir 4 itu 2 otomotif, 2 non otomotif. Ya kan, ini salah paham aja. Tapi anyway, Kita tim nyampe Jepang kita udah nyampe duluan dan ini tinggal 5 menit lagi menuju 1 jam. Dan gue mendapatkan barang yang Barang kita unik deh pokoknya. itu soalnya bukan chat. Kalau dijawab chat itu salah. Iya. Pasti dia nggak kepikiran Iya, itu apa. iya. Tapi itu bisa hilang dari tangan. Oh bisa, gampang. Tenang, itu gampang. Oke. Keringnya lama soalnya. Kayaknya pasti buka. Iya. Belinya. Ya, apa ini slime? Kalau chat tuh masih agak kerasa kasarnya. Iya. Mereka bisa nebak total 5 barang. 3 barangnya Ridwan ketebak, 2 barang saya ketebak. Luar biasa sih. Luar biasa sih. Tapi dia udah minus tadi waktu. Oh iya, tapi dia minus Telat. karena telat. Dan ini sekarang yang kita khawatirin adalah barang-barang yang non otomotif yang mereka sodorkan nih. Mereka pasti iseng. Iya, seperti perdebatan tadi kita di sana. Gue bilang mereka tuh pasti tega. Sedangkan kita nggak segitunya. Karena udah mati. Tapi gue mendingan belut hidup gue daripada usus. Tadinya maunya itu. Mendingan binatang hidup deh. Mendingan binatang hidup dibandingin usus. Emang ususnya nggak ada darahnya, cuman ya. Mendingan binatang hidup. Mau itu ulat, mau itu belut, kepiting, udang. Belut nggak apa-apa deh, asal bukan belut listrik kan. Aduh, asli. Tadi tuh mikir tuh ini mungkin kayak cacing atau apa, tapi kok nggak gerak gitu ya. Begitu. Wah, ini usus. Langsung dah tarik tangannya. Geli banget. Alhamdulillah menang. Dan sekarang poinnya saya, Ridwan dan Arif. Saya dan Ridwan sama poinnya. Sama Arif cuma beda 2 jadi makin seru. Besok kita lanjutin. Ini kita drag race sekarang. Tapi drag race-nya bukan drag race seperti biasa. Kita baru boleh maju 1 ruas kalau kita bisa ngejawab pertanyaan benar. Jadi kita mesti hati-hati juga karena kalau kita ngacung terus jawaban kita salah, kita mundur.
Ada 1, 2, 3, 4, ada 5 ruas yang mesti kita lewatin. Kebayang nggak pertanyaan-pertanyaannya apa? Enggak sama sekali. Waduh, walaupun pertanyaannya random banget ya, dan 2 kali harus mundur, akhirnya bisa nyalip ke depan. Dan itu deg-degan banget, terakhir tuh bener-bener no clue sebenarnya, cuman tanaman yang bisa bikin anget terutama di musim hujan. Kayaknya nggak pernah dengar tanaman lain, paling ada lada kali kalau mau bikin anget, kayaknya cuman jahe. Jahe udahlah, ngambil resiko dan berhasil. Rif. Pertanyaan Hondanya banyak banget ya? Iya, pertanyaan Hondanya banyak banget. Pertanyaan Hondanya banyak, tapi satu yang paling gua nggak terima adalah pertanyaan tentang tipe pelek Arif Muhammad. Itu susah. Itu gimana juga dia punya keuntungan tuh. Dari tadi juga Ridwan punya keuntungan banyak. Ukuran velgnya sendiri. Iya, Tapi kan gue 15. sebutin terus dari awal. Enggak, ya, Velg tapi- gue pelang depan 15, belakang 16 dan berkali-kali gue sebutin depan kalian. Miata dari tahun berapa juga nggak semua orang bisa ini sih. Gue tahu itu tahun 89. Tapi nggak berani jawab. Nggak berani jawab. Ya resiko aja. Yang gue nyesel jawab adalah 1964. 64 bukan sih? Yang gua nyesel tuh bapak perusahaan itu loh. Sama. Bapak perusahaan, mana ada bapak Nggak, perusahaan, kalau gue- induk perusahaan. Ya itu gue setuju sih sebenarnya. Tapi sebenarnya yang ya kalau gue yang paling nyesek ya, jahe itu gue beneran mau jawab jahe, cuma gue nggak berani. Gua no clue tiba-tiba tanaman yang bisa bikin anget musim hujan tuh cuma 2. Lada sama jahe. Lada nggak mungkin kan? Enggak, soalnya gue mikir real food yang jahe yang mana variannya. Gue lagi nginget dulu real food yang jahe yang mana ya. Jadi gue nggak berani. Ah udah deh, gua langsung jahe aja. Sekarang syuting hari terakhir dan bagaimanapun keputusannya nanti atau masih ada challenge apa, tapi saya seneng banget si Mia masih hidup dan sehat walaupun temennya ya Ata nggak berhasil melewati challenge ini. Ya mungkin juga karena sesuatu, tapi akhirnya ini diganti terus dan terbukti memang Mia masih hidup dan sehat sampai sekarang. Senang rasanya bisa ngejaga kehidupan. So sorry for Ata, tapi ya kita udah doing our best. Kita udah ganti airnya semua, kita kasih makan, tapi nggak hidup. Jonathan sehat walafiat. Mia kenalan nih sama Jonathan ya. Wah, pintar kamu Jonathan. Alhamdulillah jadi petanya, sekarang tinggal nunggu konfirmasi dari Muri. Dan ini karena kita kerja kelompok, jadi hadiahnya ditambah sama Real Food. Jadi selain hadiah challenge, mereka menambahkan 1 miliar rupiah lagi untuk ini. Jadi tapi dibagi 4 karena ini kerja kelompok. Bonus kalau kita bisa mecahin rekor Muri, bikin replika peta Indonesia terbesar menggunakan botol kaca. Yes, alhamdulillah dapat rekor Muri. Jadi baru sekali saya menciptakan 1 rekor Muri bareng teman-teman semua. Alhamdulillah banget, itu kerja bareng tadi. Nah sekarang ini tinggal masalah pengumuman akhir. Dan saya berada di posisi tertinggi poinnya, tapi seri sama Arif.
Nah, tapi tadi panitia tiba-tiba bilang bahwa ikan itu dinilai dan nilainya cukup gede. Ikan tuh bisa kalau hidup masih 15 poin, kalau mati tuh minus 10 poin. Nah, tadi dimasalahkan ikan saya ada 2, mati 1. Jadi walaupun saya dapat plus 15 harus ada pengurangan poin lagi. Tapi saya juga berargumen bahwa Omobi dan Arif juga beli 2 ikan pertama dan sekarang tinggal 1. Mereka alasannya mereka kasih ke orang yang di jembatan itu. Kalau saya jelas-jelas mati. Mereka bilang itu belum tentu mati, mereka kasih. Dan saya bilang ke panitia, ya sama posisinya beli 2, sekarang hidup 1. Tapi panitia sekarang lagi diskusiin, belum ada keputusannya. Kita nanti ngelihat kayak gimana. Nih. Om Fitra, ada yang perlu kita clearkan. Ya. Kita kan udah sepakat, yang boleh pakai hashtag titik-titik the champion adalah juara 1 di challenge terakhir. Om Mobi masih mau pakai Om Mobi the champion Ya, of enggak. Jimny Enggak Challenge. boleh, Om. Harus Enggak. fair Jimny dong. Challenge. Nggak boleh. Of Jimny Challenge. Dia nggak boleh. Panjangan juga. Lo harus menang 1 challenge lagi. Baru bisa lo pakai Baru itu. bisa klaim Omobi the champion. Ini udah juaranya tuh Champion. bergilir. Nggak bisa. Mobi the champion. Ini antara Fitra Eri the champion, Mobi Atau champion. Muhammad the champion. Lo nggak Oke, boleh pakai ini- lagi. oke. Tapi Berarti sekarang- siapapun dari kita yang champion, kita punya asisten. Belum tentu nih hasil, belum tahu ya. Nggak, ya, tapi Hasil lo nggak belum mungkin tahu. di atas kita, Jangan Om. mendahulukan. Realistis. Jangan Udah mendahulukan. kejauhan. Nggak, ini tinggal realistis. masalah gue Mendahulukan. atau Arif. Udah jangan mendahulukan. Ini ya, biar ingat lagi reminder, siapapun ini di luar dari yang uang-uang ini ya. Kita ada deal sampingan. Rituan siap-siap poles mobil gue, lo yang kerjain sendiri. Gampang. Om Mobi siap-siap manggil gue Baginda Belum Raja tentu kalah. dan jadi supir gue seharian. Salah satu aja dong. Itu Ya, itu itu udah salah deal, satu. udah deal, udah Ah, deal. salah satu. Nah, ini ntar kita berdua nih. Supir kan, gue jadi Supir, oke. Nah, siap-siap jadi Hello Mobi 2 asisten. Lo siap poles salah satu mobil gue ya. Dan yang boleh bikin konten cuma yang menang ya. Yang boleh bikin konten cuman yang menang. Jadi lupakan AdSense jadi Lupakan supirnya itu. AdSense jadi supir. Gak dapet AdSense juga. Nggak ada apa. Sekarang kita tunggu pengumuman. Nah, selama kita syuting Cabriolet Challenge ini, kita juga ditemani oleh para angels yang selalu ditempel oleh Om Mobi. Siapa yang nempel siapa? Ya udah, sekarang karena Om Mobi udah nempel, tolong diperkenalkan Om. Loh, Bung Fitra bukan Apal nggak namanya Om Bung Mobi? Fitra emang udah kenal. Nama Belum panjang, kenal. nama panjang. Iya, coba. nama panjang. Karena nempel terus Om Mobi, kita pengen tahu nggak namanya? Emang perlu tahu Perlu. sampai nama jelas Perlu nama dong, panjang? Nggak perlu. Nggak perlu. Ya, ini namanya Arina. Oh, salah. Ah, bener kan Arina? Akina. Akina. Oke. K sama R itu ini suka kebalik ya. Heeh. Ini namanya Nina. Ini Indira, karena Nina. Terus Akina. kenapa kalau kita lagi ada diskusi gitu penting ya, cari Om Mobi hilang, pasti tinggal cari angel saja karena Om Mobi biasanya di situ. Enggak juga. Enggak hilang, enggak pernah hilang, nih ada. Ya kan? Ini karena payungnya cuma satu, jadi mesti bareng-bareng gitu loh. Ya kan? Oke, thank you. Nah, sekarang kita lihat kru video kita. Terima kasih Angels. Ini Jojo ini yang kameramen yang selalu ngarah ke saya. Jadi sound device saya ini di Jojo. Ini Jadi dia ini juga apapun yang Bung Fitra ngomong yang sound device lupa dimatiin, dia tahu. Ya. Nah, terus habis itu Jojo juga yang nemenin saya uji nyali ke Taman Festival Bali. Ini orangnya pemberani banget. Udah single apa udah berkeluarga? Masih single apa udah berkeluarga? Udah berkeluarga jadi. Tapi Nggak ada anyway, ngomong-ngomong uji nyali ya, kemarin kami sempat berdiskusi sama Bung Fitra, harusnya uji nyali kemarin lebih seru lagi kalau yang nemenin bukan videografer, tapi teammate gitu. Jadi Wah, kalau saya ditemenin Om Mobi, udah nggak bener tuh. Nggak bakal selesai. cepetan Om, cepetan lari. Nah, itu seru banget. Itu seru Gue banget. nggak pernah Ini mau. Made ini megang siapa ya? Rituan. Rituan, ya. Ini siapa? Ini kameranya siapa ya? Heri yang pegang Om Mobi. Benar. Sama satu lagi Edwin. Arif. Yang pegang Arif. Arif forever. Arif forever. Gue tidak akan pernah mau satu tim lagi sama Om Mobi di challenge apapun. Nah. Enggak. Nah, mereka ini, kru ini, kenikmatannya luar biasa karena sekarang kita lihat mobil untuk kru dan videografer itu seperti apa. Jadi ada banyak mobil kru itu dari mulai Mitsubishi Pajero Sport,
Mitsubishi Expander, punya Ridwan ya Expandernya ya? Yang cross ya. Yang Expander Cross ya punya Ridwan. Terus habis itu ada MUX ya, pinjam dari Isuzu juga ya. Nah, selain itu kami juga menyewa mobil dari Jetwings Tours Bali, yaitu Mitsubishi Expander, Toyota Alphard, dan Mercedes-Benz GLS 400. Ini adalah mobil kru kami. Bisa dilihat barang-barangnya di sini. Oh, ini udah diberesin barang-barangnya karena lagi dikeluarin semua. Berantakan di sini. Banyak barang-barang talent juga banyak ditaruh di sini. Dan Jetwings Tours Bali ini menyediakan mobil-mobil yang bukan mobil sejuta umat ya. Jadi mobil-mobil yang spesial kalau Anda mau ke Bali kemudian merasakan perjalanan yang nikmat, bisa dipertimbangkan untuk menyewa mobil di Jetwings Tours ini. Dan kondisi mobilnya luar biasa, masih bagus semuanya. Nah, itu mobil-mobil yang mendukung kerja kru road party di Cabriolet Challenge ini. Nah, kalau teman-teman juga suka lihat foto-foto yang keren, itu hasil jepretannya Jeremy, Excel Jeremy. Ini Instagramnya 27 Visuals. Kalau Kevin Tim C udah tahu dong, dari mulai Jimny Challenge sudah ada. Dan director kita, the one and only Hiskia Nikolai, Cia Nikolai. Thank you. Terima kasih para talent masih percaya sama kita semua ini. Lo gimana? Lo gimana experience lo ini dibandingin sama Jimny Challenge? Jelas tantangannya berbeda. Tantangannya beda karena mobilnya juga beda dan tempatnya juga beda jauh. Jadi banyak hal yang kita rombak supaya nggak sama moodnya sama seperti Jimny. Jadi kita tetap harus ngeluarin kita harus tunjukin entertainmentnya juga balance, otomotifnya juga balance karena mereka ini kan semua dari segi otomotif. Tapi talentnya udah lebih jinak kan berantemnya? Oh, lebih jinak. Nggak juga sih, nggak juga ya. Lebih galak. Gue sampai nggak. Mereka tetap kooperatif, tetap enak banget. Gue seneng banget sih, road party ini harus jalan terus. Ya. Nextnya kita kemana? Belum ada ide mobilnya apa atau tempatnya kemana. Mungkin teman-teman bisa kasih ide, komentar di bawah sambil kita nunggu pengumuman. Alhamdulillah ya, keputusannya tetap saya kedua, Arif ke satu, dan saya udah sepakat apapun keputusannya diterima. Congrats Om Mobi ya. Tapi Om Fitra. Kita, sini Om Mobi sini. Apa? Gue dan Om Fitra itu emang ditentukan oleh ikan, tapi Poinnya poin kita sama. kompetitif banget nih. Om Mobi tidak pernah unggul di semua episode. Episode selalu pengumpulan poinnya dia paling bawah terus. Tiba-tiba gara-gara ikan dia Nyalip jadi Ridwan. di atas Ridwan. Om lo luar Kalian biasa. memperdebatkan apa sih? Ngobrolin Om Mobi tuh tadinya nggak pernah di atas lo, cuman gara-gara ikan tiba-tiba langsung nyalip lo di saat terakhir. Ya, luar biasa gua paling kan? sial kali ini. Gue pengen tahu Nggak pesan sial. dan kesan yang menang Skill. karena ikan coba. Skill. Jadi memang diperhatikan ikannya. Ya. Sesuai Padahal ikannya dikasih pada kerian, nggak diapa-apain, dikasih makan juga enggak. diperhatikan. Gue yang kasih makan Rian, tiap hari, gua ganti Mobi air cupang hampir gimana, 2 Cup? kali. Tapi sebenarnya kalau dipikir ya Om Fitra ya, kalau misalnya lo tidak mengintimidasi panitia, gue nggak dikurangin 4 poin tuh. Gue nggak mengintimidasi. Ada poin yang gara-gara nutup atap, ada poin yang gara-gara telat sama Om Tapi kan Mobi. lu dapat golden ticket. Tapi itu karena Bukan gue memang yang minta. karena memang Om Mobi waktu itu telat. Terus habis itu lu juga telat. Terus habis itu lu Sebentar, telatnya itu karena apa? Karena cuma waktu 1 jam. Ya kita kan itu nggak berpikir itu ada penalti atau apa. gini, Enggak Om. lah. Kalau kasus lo nggak begitu relevan Om. Karena lo mau dikurangin 2 apa enggak, lo tetap sama nih peringkatnya nih. Ya, ini tapi bukan masalah status atau gimana, Iya. tapi emang ya tapi ya udahlah karena Tapi- gue di posisi lo, gue akan melakukan Melakukan hal yang yang sama juga ya jadi kan? ya Kita kan kompetitif. Kita kompetitif banget, kita berjuang untuk peringkat kita. Tapi sekarang pemenangnya udah ditentuin. Congrats buat Thank Arif. you. Congrats buat Om Mobi. Ridwan juga bagus banget cuman gara-gara ikannya mati. Dan tapi gue pengen next challenge. Gue pengen di tempat ke-1. 2 kali challenge. Saya runner up terus. Dan ini hampir aja menang, yang ini tipis banget menang. Ini gue lumayan puas karena di sebelumnya season 1 gue juara 4. Iya. Nah, dan Om Mobi tadinya dia akan juara terakhir. Kita tuh benar-benar nggak kepikiran ada ikan ini jadi penentu.
Ya, makanya ini next challenge kita harus lebih yang berat. Kalau kamu bilang Pelihara iguana gitu sampai. enggak. Kita mesti di medan yang lebih berat lagi. Yakin? Yakin? Dengan manjanya Om Mobi, yakin? Yakin. Manja dari mana? Nggak pernah manja. Udah pada pernah ke Kalimantan belum? Belum. Tapi Udah, berkali-kali. tadi gue bilang kalau ada yang punya ide, coba aja. Silakan komentar di bawah. Komentar di bawah dan kasih kita ide. Siapa tahu ide Anda kami terima dan itu jadi challenge yang menarik. Terlepas dari siapa yang menang, siapa yang kalah gitu ya. Kebetulan saya juga belum berhasil menang, tapi lagi-lagi challenge ini nih membawa pengalaman yang tidak terlupakan. Naik mobil kabriolet di Pulau Dewata, pemandangannya indah, terus budayanya kuat, bareng sahabat-sahabat. Kita ribut, kita seneng bareng, marah, ketawa bareng gitu ya. Tapi pada akhirnya kompetisi sudah lewat dan kita tetap bersahabat satu sama lain. Bahkan kita juga lagi merencanakan kita mau challenge apa lagi yang seru di daerah yang baru dengan mobil yang baru. Cabriolet Challenge ini lumayan beda sama Jimny Challenge, karena kalau misalnya Jimny Challenge kan moodnya itu adalah mood road trip, kita dari satu titik ke titik lain bareng-bareng, semuanya nggak ada misah dan kita nemuin tantangan apapun lah di jalan bareng-bareng. Cabriolet Challenge semuanya lebih rapi gitu, kita nginap di hotel yang proper gitu dan makannya juga makan enak, produksiannya enak. Somehow gue agak kangen sedikit sama suasananya Jimny Challenge, jadi mungkin kalau misalnya nanti kita mau bikin season 3, gue akan mengusulkan kita harus disiksa lagi di tengah hutan atau dimanapun tempat yang yang kitanya tidak dimanja dengan kemewahan gitu. Jadi mungkin kita akan berpetualang di tempat yang aneh-aneh lagi. Terima kasih Cabriolet Challenge mengenalkan kami ke tempat seperti itu dan masih banyak tempat lainnya. Ya, ingat orang yang nonton behind the scene ini, kalau belum nonton semua Jimny Challenge-nya jangan ya. Jimny Challenge, Cabriolet Challenge-nya. Jangan. Kehidupan itu menurut gue itu kayak apa ya, kayak miniaturnya gitu ya. Ya hidup itu kadang tidak sesuai ekspektasi kita. Apa yang kita pikir kita melakukan terbaik belum tentu yang terbaik. Itu udah dialami udah dari kapan tahu gitu. Jadi ngeliat seperti ini jadi nggak heran lagi gitu. Cuma satu hal yang gue seneng adalah dari Cabriolet Challenge ini, di sini gue ngerasa kalau Jimny itu kan kemarin kita naik gunung bersama alam gitu ya. Di sini ini kita lebih mengeksplor tempat yang kelihatannya oh ya Bali gitu kan. Semua orang kayaknya kalau wisata mikirnya pasti Bali gitu ya. Tapi ternyata ada banyak tempat gitu ya yang kita nggak kepikiran sebelumnya gitu. Selama ini yang dipikirin kan, oh Bali itu Ubud, ya kan? Bali itu Sanur, Kute, Nusa Dua gitu. Ternyata ada tempat-tempat yang gue nggak habis kepikiran bisa kesana gitu. Jadi begitulah video behind the scene dari Cabriolet Challenge ini. Agak sedih juga acara ini udah berakhir. Pengen banget rasanya segera melakukan season 3 road party. Kalau teman-teman ada ide kami harus pakai mobil apa dan kemana, silahkan komentar di bawah. Jangan lupa Anda klik like bila menyukai video ini. Dan subscribe ke channel Fitra Eri jika Anda belum, juga channel Road Party. Terima kasih banyak, sampai jumpa di season berikutnya.